Sorry. Sometimes I in and out. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Royal Bake Off. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bersaing dengan sahabatnya sendiri dalam menjalankan toko kue di sebuah kota kecil. Lalu pada suatu ketika, wanita dan sahabatnya ini bertemu dengan seorang pangeran yang meminta mereka untuk membuat kue bagi acara penobatan kakaknya menjadi raja. Dari pertemuan itulah si pangeran merasa jatuh cinta dengan wanita tersebut dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah kota kecil di Amerika, di mana ada dua wanita cantik bernama Ellie dan Marilyn yang saling bermusuhan. Waktu masih remaja, Ellie dan Mary ini sebenarnya merupakan sahabat dekat, dan mereka berdua selalu belajar membuat kue dari nenek Ellie yang bernama Lola. Setelah Lola meninggal dunia, Ellie diceritakan meneruskan toko kue milik neneknya, dan Mary sendiri juga membuka toko kue yang berlokasi di seberang jalan. Sejak saat itulah, Ellie dan Mary bersaing untuk mendapatkan pelanggan, sekaligus ingin membuktikan kepada orang-orang kalau merekalah pembuat kue nomor 1 di kota ini. Dalam meneruskan toko kue milik neneknya, Ellie mempekerjakan seorang wanita bernama Sofia sebagai asistennya. Kebetulan hari ini Ellie kedatangan pelanggan neneknya yang bernama Sharon, dan Ellie dengan senang hati memberikannya kue gratis walaupun dia sendiri sedang terlilit pajak yang udah jatuh tempo. Sementara itu di toko seberang, Mary juga mempekerjakan seorang asisten bernama Carl yang merasa nggak nyaman dengan persaingan Mary dan Ellie yang merupakan sahabat dekat. Mary pun lalu menuduh Ellie yang memulai peperangan ini karena Ellie udah memecatnya dari toko Lola yang selama ini udah mereka perjuangkan bersama-sama. Isn't this getting out of hand, Marilyn? And then she fired me. Adegan film kemudian beralih ke toko Lola, di mana Ellie juga bercerita tentang apa yang menyebabkan dia dan Mary bisa bermusuhan. Menurut versinya, Mary lah yang lebih dulu memulai permusuhan, yang mencoba menyingkirkan Ellie dari bisnis ini dan mulai mengganti berbagai peralatan masak milik Lola. Beberapa saat kemudian, toko kue itu tiba-tiba kedatangan seorang pangeran bernama James dan pelayannya bernama Henry yang berasal dari kerajaan Samavia. Waktu masih kecil, James dan ibunya ternyata sempat menikmati kue stroberi buatan Lola, tapi sayangnya Ellie nggak pernah lagi membuat kue tersebut sejak neneknya meninggal dunia. Ketika mereka keluar dari toko, Pangeran James jadi merasa kecewa karena dia nggak bisa memesan kue stroberi buatan Lola. Sebenarnya dia ingin mempersembahkan kue itu bagi penobatan kakaknya yang bernama Pangeran Stewart, karena kue itu sangat berkesan bagi mereka berdua waktu sang ibu mengajak mereka untuk berlibur ke kota ini. Keesokan paginya, Ellie tiba-tiba mendapat surat undangan dari Pangeran James untuk datang ke hotel tempatnya menginap yang bernama Grand Hotel. Dalam surat itu, Pangeran James ingin memilih Ellie sebagai pembuat kue di acara penobatan kakaknya, sehingga Ellie dan Sofia berpendapat kalau acara ini adalah kesempatan besar untuk memajukan bisnis mereka. This could be a great business opportunity for the cake. Sesampainya di tempat tujuan, Ellie jadi merasa terkejut karena dia baru mengetahui kalau James adalah seorang pangeran. Selain itu, Ellie juga merasa kesal dengan kehadiran Mary karena ternyata Pangeran James menganggap mereka berdua sebagai penerus Lola yang pandai membuat kue di kota ini. Sebagai pangeran di kerajaan Eropa, James sebenarnya bisa aja menyewa pembuat kue dari negara lain, tapi dia ingin mengenang ibunya yang pernah mengajak dia dan Stewart berlibur ke kota ini.
Oleh karena itulah, James meminta mereka agar memasak kue stroberi buatan Lola dengan harapan kue itu bisa menggantikan sosok sang ibu yang udah meninggal di acara penobatan Pangeran Stewart. The woods and enjoying your Nana Lola's delicious cakes. It would be my most humble honor. Setelah mendengar cerita tersebut, Ellie dan Mary kemudian mengatakan kalau mereka nggak mau memasak kue stroberi buatan Lola. Di sana, Ellie dan Mary juga memberitahu kalau mereka sedang bermusuhan, dan karena kue ini merupakan resep rahasia, mereka berdua akhirnya sepakat tidak membuatnya lagi bagi konsumen. Right. Well, we agreed to never make that cake again, and we don't exactly work well together. Mendengar Ellie dan Mary nggak mau bekerja sama, James dan Henry akhirnya meminta mereka untuk bersaing membuat kue dan memilih siapa yang lebih hebat di antara mereka. James dan Henry pun akhirnya menentukan 3 pertandingan bagi mereka, dan bagi siapapun yang bisa menang sebanyak 2 kali, Pangeran James akan mengajaknya ke kerajaan Samavia. All to be baked under strictly controlled whimsical. And ladies, think of the... Begitu Pangeran James pergi dari tempat tersebut, Ellie dan Mary kembali berdebat tentang siapa pembuat kue yang paling hebat di kota ini. Bahkan mereka berdua sampai membuat taruhan, yaitu bagi siapa yang kalah dalam persaingan mereka harus rela pergi dari kota ini dan menetap di kota lain. The winner becomes the official baker of Meadowridge. Agreed. I'm gonna whisk you like an egg. Oh, you are going. Agar persaingan ini berjalan dengan baik, James selalu memerintahkan Henry untuk mengurus persiapannya dan memastikan kalau tidak ada kecurangan antar kedua peserta. Ellie pun bingung harus membuat kue apa dalam kompetisi tersebut, karena selain merupakan pertarungan dengan Mary, hal ini bisa membuat namanya menjadi lebih terkenal. I would have done it anyway. Plus, it's a great business opportunity. Berbeda dengan Ellie, Mary ternyata sedang mencari info tentang Pangeran James yang merupakan putra dari Raja Roland dan Ratu Marion yang udah meninggal. Pada saat itu, Mary malah berpikir untuk mendekati Pangeran James yang masih single, karena jika dia kalah dalam persaingan ini, Mary masih punya kesempatan untuk membuka toko di kota lain. Maybe I just need to be the best woman. Win-win. Yay! Imagine. Beberapa waktu kemudian, Pangeran James tiba-tiba mendapat telepon dari Pangeran Stewart yang udah mendengar kalau adiknya akan mengadakan kompetisi membuat kue. Namun Pangeran Stewart meminta Pangeran James agar segera pulang, karena menurutnya James nggak perlu mencari kue sampai ke Amerika dan lebih baik membantu acara penobatannya. Coronation cake will be immortalized in Samavian history. Cheerio. Di saat James sedang jogging di luar, warga kota ternyata udah mengetahui tentang identitasnya sebagai seorang pangeran. Selain itu, warga kota juga mengetahui tentang kompetisi membuat kue, dan karena kegiatan ini diselenggarakan oleh Pangeran James, namanya langsung terkenal di kota tersebut. And it's Samavia. No disrespect, but Prince Guy is absolutely everywhere. Sebagai artis dadakan di kota itu, orang-orang mulai mengikuti kegiatan James dalam berolahraga, bahkan mereka sampai membeli gelas kopi yang biasa digunakan oleh sang pangeran. Namun kejadian itu ternyata membuat Ellie merasa sedikit kesal karena seakan-akan dia terlibat dalam acara TV kerajaan yang mempertaruhkan karirnya sebagai pembuat kue. She can move on away from this town. Okay, that is not. Beberapa hari kemudian, Henry akhirnya mengajak Pangeran James ke sebuah taman untuk menghadiri perlombaan. Ternyata Henry mengadakan perlombaan itu dengan sedikit meriah, dengan mengundang beberapa warga kota dan merekamnya untuk dokumentasi di kerajaan Samavia. Why are there so many people here? Sebelum perlombaan itu dimulai, Henry sempat meminta Pangeran James untuk memberikan kata sambutan dan bercerita tentang penobatan kakaknya menjadi raja. Henry pun akhirnya memulai putaran pertama dari perlombaan tersebut, yaitu meminta Ellie dan Mary untuk membuat sebuah kue yang harus mereka selesaikan dalam waktu 1 jam. You will both have to bake. Ready? Ready. Di saat kedua peserta mulai membuat kue, Pangeran James kemudian menghampiri Ellie dan bertanya tentang pengalamannya bersama Lola.
Di sisi lain, Mary ternyata nggak pandai membuat kue yang ditentukan oleh Henry, sehingga dia berpura-pura menjepitkan tangannya ke pintu oven dan meminta Pangeran James untuk membatalkan lomba pertama ini. I feel like the challenge should be canceled as I was clearly Suspended due to injury. Selain menjadi pembuat kue, Ellie juga hobi mengamati tanaman anggrek yang bernama Kaisar Merah yang tumbuh di taman kota itu setiap 6 tahun sekali. Ternyata Pangeran James adalah pecinta tanaman yang menurun dari ibunya, oleh karena itu dia mengetahui tentang anggrek kaisar di kota ini yang merupakan salah satu tanaman yang cukup langka. Madones can survive in much higher temperatures. Are you kidding me? An exceptional bacon. Keesokan paginya, Pangeran James tiba-tiba didatangi oleh beberapa warga kota yang ingin menawarinya berbagai macam makanan. Namun hal itu malah membuat Pangeran James merasa kurang nyaman, sehingga dia langsung mendatangi Ellie untuk memesan sandwich dan bercerita tentang sikap orang-orang yang terlalu ramah kepadanya. Nice meal and somewhere quiet to enjoy it, but your neighbors won't leave me alone. Oh, don't worry. His Highness will survive. Karena toko Ellie adalah toko kue, dia lalu meminta James untuk membantu membuat sandwich, dan si pangeran ternyata lebih suka diperlakukan seperti orang biasa. Di sana, James mengatakan kalau dia sama seperti orang lain, dan menurutnya sebutan pangeran itu hanyalah sebuah gelar yang mengharuskannya mengemban tugas dari kerajaan. Mendengar curhatan tersebut, Ellie tiba-tiba aja memiliki sebuah ide dan meminta Pangeran James untuk datang lagi ke tokonya besok pagi. Keesokan paginya, Ellie kemudian mencoba untuk berbicara dengan beberapa pelanggannya agar mereka bisa mengerti keinginan dari Pangeran James yang nggak mau diperlakukan secara istimewa. Oh, Ned, did you know that? That I gave him last week. Well, you live and you learn, right? Ketika Pangeran James datang ke toko Ellie, para pelanggan mulai menyapanya dengan cara yang berbeda, tapi sayang James belum terbiasa dalam berbicara dengan banyak orang. Ellie pun mendengar kalau James kebanyakan bercerita tentang kekayaan kerajaannya, sehingga Ellie langsung menghampiri si pangeran dan mengajarkan beberapa hal agar dia bisa berbaur dengan baik. Down talking about all of your material. Beberapa saat kemudian, Mary tiba-tiba aja masuk ke toko Ellie dan merasa cemburu dengan kerumunan para pelanggan. Lalu setelah tokonya tutup, Ellie kembali berpapasan dengan Pangeran James yang ingin mengucapkan terima kasih karena udah membantunya untuk dekat dengan warga kota. Dalam pembicaraan itu, Pangeran James juga curhat kalau dia nggak menikmati kehidupannya di istana dan merasa lelah dengan tugasnya sebagai pangeran. Oleh karena itulah, James ingin mencari tahu apa yang bisa dia lakukan selain menjadi pangeran, dan kebersamaan mereka ternyata lagi-lagi dilihat oleh Mary yang menjadi semakin cemburu. Keesokan harinya, Pangeran James akhirnya mengulang lomba pertama mereka untuk membuat hidangan penutup dari buah kasa mafia yang bernama Bill Couple. Di perlombaan itu, Ellie kemudian berinisiatif untuk membuat puding buah, tapi Mary sengaja menyabotase hidangan Ellie dengan membiarkan freezernya dalam keadaan terbuka. Ketika waktu memasak udah selesai, Ellie akhirnya mengetahui kalau hidangan penutupnya belum jadi dan memilih untuk menyerah di perlombaan ini. Beruntung, Henry meminta James agar tetap mencicipi kedua masakan tersebut, dan hidangan penutup milik Ellie ternyata memiliki rasa yang lebih enak daripada buatan Mary. Mary yang merasa kesal atas kekalahannya, kemudian mulai mencari cara lain agar dia bisa menarik perhatian dari Pangeran James. Mary pun akhirnya berpura-pura kalau dia suka membaca buku di hotel tersebut, tapi sandiwaranya itu malah menjadi canggung karena buku yang dia ambil adalah penelitian tentang kadal air. Lalu di malam harinya, Pangeran James lagi-lagi mendapat telepon dari kakaknya yang merasa kesal karena sampai sekarang dia belum kembali ke istana. Pangeran Stewart pun akhirnya memberikan waktu selama 1 minggu
dan jika Pangeran James belum sampai di Samavia, maka dia akan memberikan hukuman kepada adiknya. Be back here by the weekend, or your next appointment will be as royal. Pangeran James yang merasa kesal dengan peringatan dari kakaknya, akhirnya datang ke toko kue milik Ellie untuk menenangkan dirinya. Di sana, Ellie kemudian mengajak James untuk membuat kue, sambil bercerita tentang kebiasaan mereka masing-masing yang membuat hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Someone to duel a rogue knight that comes by every now and then. Yeah, I mean, I can break a Samavian stallion and I've sailed solo around. Sementara itu di luar toko, Sophia ternyata melihat kebersamaan mereka, dan di waktu yang sama Henry juga mencari Pangeran James yang keluar dari hotel. Henry pun akhirnya merasa nggak enak jika mengganggu kebersamaan mereka, sehingga dia memutuskan untuk mengajak Sophia makan malam sambil menunggu Pangeran James kembali ke hotel. Tell me about it. Invite you for dinner. Beberapa hari kemudian, Pangeran James dan Henry akhirnya mengadakan lomba membuat kue putaran yang kedua. Sebelum dimulai, Pangeran James sempat memperlihatkan foto kadal air kepada Mary, tapi James bisa merasakan sesuatu yang aneh kalau Mary nggak tertarik dengan hewan tersebut. It's spectacular. Look at the cresting around there. Mengetahui Ellie cemburu dengan kedekatan mereka, Mary sengaja menghampiri Ellie dan ngompor-ngomporin kalau dia pernah berkencan dengan Pangeran James. Mary pun berbohong kalau Pangeran James lebih menyukainya, dan ketika dia memenangkan perlombaan ini, Mary udah berangan-angan akan membeli toko kue milik Lola. I have been spending some delightful time together at Cake Corner, and we'll turn it into. Di saat perlombaan itu dimulai, Mary lagi-lagi menyabotase mixer milik Ellie yang membuat adonan kuenya menjadi berantakan. Gara-gara kejadian itu, kue buatan Ellie nggak bisa matang dengan sempurna, dan akibat gagal pada kompetisi kali ini, Pangeran James akhirnya memilih Mary sebagai pemenangnya. Seperti rencana sebelumnya, besok Pangeran James akan mengadakan babak penentuan, dan siapapun yang menang akan berangkat ke Istana Samavia. Selain itu, Pangeran James ingin mengundang warga kota untuk berpesta di hotel, sebagai ucapan terima kasih karena mereka udah bersikap ramah selama dia berada di kota ini. Gratitude for your hospitality. An entire town's worth of your closest friends. Gara-gara kekalahan hari ini, Ellie jadi merasa malas untuk pergi keluar atau mengikuti pesta yang diadakan oleh Pangeran James. Namun Sophia tetap memaksa Ellie untuk pergi ke pesta tersebut dan berusaha memberi dukungan yang positif kalau Ellie bisa memenangkan perlombaan ini dari Mary. I'm gonna face the frosting, Ellie. You're too good not to. Sophia. Ketika orang-orang udah berkumpul di tempat pesta, Pangeran James selalu mengucapkan terima kasih kepada warga kota yang udah mendukung perlombaan membuat kue. Pada saat itu, Mary tiba-tiba dengan pedenya mengatakan kalau dia akan memenangkan lomba ini dan dengan sengaja memeluk Pangeran James untuk membuat Ellie merasa cemburu. Well, I am confident that I will win tomorrow. Pangeran James yang mengetahui tentang perbuatan Mary, kemudian jadi merasa sedikit kesal karena Mary udah menyabotase Ellie di perlombaan hari ini. Selain itu, Pangeran James juga mengetahui kalau Mary berbohong soal kadal air dan menggunakan cara licik untuk mendekatinya demi menjatuhkan Ellie yang merupakan sahabatnya sendiri. I lose my business. I lost my mind. Competition, you have been rotten to her. Keesokan harinya waktu lomba ketiga akan dimulai, mereka semua jadi bingung mencari keberadaan Ellie, dan untungnya Pangeran James berhasil menemukan Ellie yang lagi duduk di taman kota. Ternyata selama ini Ellie mengetahui kalau Pangeran James punya perasaan kepadanya, tapi sayang Ellie nggak bisa membalas perasaan itu karena dia harus fokus untuk meneruskan usaha neneknya. Save my bakery. Focus on myself, not you. Respect your decision. Singkat cerita, saat perlombaan itu baru dimulai, para penonton tiba-tiba aja meneriakkan nama mereka yang membuat Ellie dan Mary merasa terganggu. Ellie pun akhirnya menyadari kalau persaingan ini membuat mereka terpecah belah, sehingga dia ingin menghentikan lomba tersebut dan mengajak Mary untuk membuat kue bersama-sama. You say, for old time's sake.
Setelah Ellie dan Mary berbaikan, mereka berdua akhirnya mau menuruti permintaan dari Pangeran James, yaitu membuat kue stroberi sesuai resep rahasia dari Lola. Tentu aja Pangeran James merasa beruntung atas persatuan mereka, dan akhirnya mengundang Ellie dan Mary ke istana Samavia untuk membuat kue ini bagi penobatan kakaknya. Beberapa hari kemudian, Ellie dan Mary yang udah sampai di istana, kemudian dikenalkan dengan saudara James yang bernama Stewart dan Benedict. Di sana, Pangeran Stewart berterima kasih atas kue yang mengingatkannya pada mendiang ibu mereka, sehingga dia ingin memberikan tanggung jawab lebih kepada James untuk membantunya mengurus kerajaan. A promotion to James here in the Samavian court. Mendengar ucapan itu, Pangeran James ternyata merasa keberatan dengan keputusan kakaknya karena dia nggak mau terlibat dalam urusan kerajaan. Pangeran James pun mengatakan kalau Stewart udah tahu takdirnya untuk menjadi raja, tapi sampai saat ini James masih mencari-cari tentang apa yang bisa dia lakukan bagi kehidupannya. If these ladies can put aside their difference. Looks like little. Beberapa waktu kemudian, Raja Stewart akhirnya mengadakan pesta penobatannya di hadapan para bangsawan dan tamu undangan. Pada saat itu, Raja Stewart berjanji kalau dia akan memerintah dengan kebaikan dan menjadi seorang raja yang jujur seperti yang diharapkan oleh keluarganya. To rule only with kindness. Selain janji-janji kampanye, Raja Stewart akhirnya membebaskan Pangeran James dari tugas kerajaan untuk mengejar apapun yang menjadi keinginannya. James pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di kota Meadow Ridge, dan karena dia jatuh cinta kepada Ellie, si pangeran ingin mengajak Ellie untuk hidup bersama-sama. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Royal Bake Off. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.